Ketika Tuhan terasa jauh dan doa tidak dijawab, apakah kita tetap percaya atau mulai mencari ilah pengganti lain seperti bangsa Israel? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita masih mempelajari seri Kitab Keluaran dan kita sudah sampai pada pelajaran ke-12 dengan judul Saat Tuhan Tidak Terlihat. Kami tetap mendorong sahabat Inverse untuk mempelajari buku pedoman Inverse sebelum atau sesudah menonton video ini, dan ebook Inverse dapat Anda temukan pada link yang ada di deskripsi video ini. Kita akan berdiskusi bersama dengan Pendeta Eben, ada Bang Gary dan juga Sister Sarah. Shalom semuanya. Shalom semua. Baik, Bang Gary boleh pimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami boleh duduk kembali di bawah kaki Kristus mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga diskusi kami sepanjang acara hari ini dapat berjalan dengan baik, dan nama Tuhan sajalah yang ditinggikan dan dimuliakan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sobat Inverse, kita belajar dari Keluaran pasalnya yang ke-32, tapi kami akan bacakan ayat 30 sampai 35. Keluaran pasal 32 ayat 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, siapa yang berdosa terhadap aku, namanya akan kuhapuskan dari kitabku. Tapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Oke, jadi inti pelajaran kita ini adalah tentang lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel ketika Musa sedang ada di gunung dan tidak bersama-sama dengan mereka, Pak Pendeta. Dan di Keluaran 24 ayat 18 itu dikatakan Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari. Dan apakah sejak saat itu Musa masih berada di atas Gunung Sinai sampai hal ini terjadi? Apakah Pak Pendeta boleh memberikan konteks dari Keluaran pasalnya yang ke-32 sampai 33 ayat 1 sampai 11 yang menjadi pelajaran pekan ini, Pendeta? Ya, oke. Jadi sesuai dengan apa yang ditulis di Alkitab ya, Kak Alicia, ketika mereka dalam perjalanan di kaki Gunung Sinai ini, Musa sedang naik ke atas gunung. Dalam catatan yang lain kita dapati di sanalah Musa menerima 10 perintah, bahkan juga petunjuk-petunjuk tentang bait suci dan lain sebagainya. Jadi intinya pada waktu itu Musa tidak sedang bersama-sama dengan mereka, dan bangsa ini seperti kehilangan sesuatu yang mereka harapkan ada di tengah mereka. Mereka seperti kehilangan penyertaan Tuhan. Itu yang mereka rasakan, apalagi dengan tidak hadirnya Musa. Dan inilah satu bagian yang sangat tragis dalam hidup bangsa ini dari perjalanan panjang ini, di mana mereka mendesak Harun yang menjadi wakil dari Musa dalam kepemimpinan itu untuk membuat patung lembu yang mereka kumpulkan dari emas-emas. Kita tahu pada waktu mereka keluar dari Mesir, orang-orang Mesir itu bermurah hati sama mereka, kasih banyak emas, bahkan ada yang dibawa dan lain sebagainya. Jadi mereka masih dipengaruhi oleh budaya kekafiran dan lingkungan Mesir yang mereka masih bawa dari tanah perhambaan. Karena bangsa-bangsa Mesir itu kan mereka menyembah seperti ini. Jadi mereka mendesak Harun untuk membangun atau membuat
lembu emas. Kenapa lembu? Menarik juga bahwa di Mesir itu lembu ini adalah binatang yang mahal, binatang pertanian yang mahal dan dewa yang mereka hormati. Dan lembu juga menariknya adalah binatang yang memang dipersembahkan untuk korban persembahan bagi Tuhan. Nah, disinilah kita nanti akan lihat bagaimana seperti seolah-olah rohani, tetapi justru sebenarnya itu sedang menentang apa yang Tuhan larang seperti itu. Jadi ini sedikit latar belakangnya bahwa Musa tidak sedang dengan mereka, mereka seolah-olah kehilangan Tuhan. Tuhan tidak terlihat ya seperti judul kita, dan mereka mau melihat atau membuat sesuatu yang kelihatan berupa ilah, yaitu patung lembu emas yang mereka paksa untuk buat kepada Harun. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk overview-nya. Dan di Keluaran 32 ayat 1 itu mencatat bahwa hal yang mendorong mereka untuk meminta Harun membuat ilah lain adalah ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung, atau kalau di KJV itu delayed. Nah, mengapa mereka bisa berpikir bahwa the delay, ya, delaynya ini menjadi alasan yang valid, yang bisa diterima, karena lanjutannya kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa itu. Seolah-olah kan mengejek ya, this Moses, kayak si Musa ini nggak tahu nih apa yang terjadi nih sama si Musa. Kenapa bisa ini jadi alasan yang valid gitu loh untuk mereka buat ilah lain gitu. Oke, ini menarik ya. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh pendeta, bahwa Musa ketika dia bersama-sama dengan Tuhan di Gunung Sinai ini, dia sementara melakukan sesuatu, atau bisa dikatakan Tuhan lagi mau mengajarkan kepada Musa sesuatu yang berguna buat bangsa Israel, kan begitu ya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa itu valid gitu ya, atau mungkin kenapa itu lumrah gitu ya bagi mereka? Karena kalau kita perhatikan bangsa Israel di Mesir cukup lama, dan kebiasaan orang Mesir sudah pastinya terserap dengan bangsa Israel kan. Jadi mereka tuh terlalu terpaku terhadap sesuatu yang harus mereka lihat secara fisik gitu kan. Nah, jadi ketika sesuatunya hilang di depan mereka, mereka pun juga hilang gitu ya. Nah, tapi bukan berarti Musa itu mendelay gitu ya. Dan aku melihat bahwa ini sebenarnya Tuhan mau kasih ajar bahwa aku mau kasih sesuatu yang berguna buat kamu gitu ya. Tapi terkadang respon kita, karena kita tidak mengenal, katanya ya, kalau di dalam Keluaran 32 di situ dikatakan kenapa bangsa Israel membuat lembu itu, karena mereka nggak tahu gitu loh apa yang sementara dilakukan Musa di sana dengan Tuhan. Nah, mungkin pelajaran untuk kita sekarang ya di zaman ini ya, kalau bagi aku pribadi, bagaimana ketika waktu itu ada delay, sebenarnya itu adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita, sama seperti kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali kan sekarang kan. Nah, itu kan seperti kayaknya delay nih, kok Tuhan gak datang-datang gitu. Tapi inilah waktu yang tepat bagi kita untuk kita bisa bertobat sama Tuhan, seperti di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Jadi bukannya Tuhan mendelay, tapi Tuhan mau supaya kita semua selamat gitu. Nah, terus yang pelajaran yang berikutnya adalah karena bangsa Israel itu terpaku kepada satu hal physically gitu kan. Jadi kita ini juga jangan terpaku kepada physically aja semua yang kita lihat gitu. Kalau kita nggak lihat sepertinya nggak benar gitu, ya kan? Nah, mungkin itu pelajaran yang aku bisa dapat, bahwa jangan menaruh percaya kita ya kepada sesuatu hal yang hanya kita lihat saja gitu. Oke, dan kalau kita lihat itu Harun ya yang akhirnya dia yang menginisiasi sini, kumpulin aja lah anting-anting itu ya. Betul. Dan akhirnya dia yang memahat ya, kalau di Alkitab bilang kan dia yang buat. Abis itu di ayat 5, di Keluaran 32 ayat 5 dibilang ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di hadapan anak lembu itu, berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Nah, bagaimana kita boleh melihat cara Harun mencoba membuat penyembahan berhala itu menjadi lebih dapat diterima? Ya, sini menarik karena Harun dibilang dia mendirikan mezbah, ya. Dan dia bilang besok hari raya bagi Tuhan. Disitulah cara Harun yang dia gunakan untuk membuat penyembahan berhala ini diterima, karena mengatasnamakan Tuhan gitu. Dan kalau kita tahu mezbah itu apa sih? Mezbah itu suatu lambang
dimana kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan kan. Dan itulah yang Harun gunakan. Jadi penyembahan berhala ini dibalut dengan kebenaran, tapi kebenaran yang bukan daripada Tuhan, kebenaran yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Oke, dan pada saat peristiwa anak lembu ini terjadi ya, Tuhan menyuruh Musa turun dari gunung di ayat 7. Hal ini memberi kesan bahwa Tuhan tuh sedang mendorong Musa untuk menjadi pengantara antara dia dan umatnya saat itu. Namun Musa tidak langsung turun ya, kita tahu ya, seperti yang diperintahkan, bahwa ia memilih untuk tetap tinggal dan berdiskusi ya dengan Tuhan agar Tuhan tidak mencurahkan murkanya terhadap bangsa Israel. Nah, mengapa Musa memilih untuk tetap tinggal di hadirat Tuhan dan bernegosiasi? Padahal perintah Tuhan kan udah jelas gitu, suruh turun. Apakah ini bentuk ketidaktaatan, ketidakmenurutan, atau ini justru bentuk dari iman? Dan bagaimana peran perantaraan Musa bisa menginspirasi kita sebagai orang muda di zaman ini? Ya, kalau kita baca juga dari buku Roh Nubuat ya, itu dituliskan bahwa Musa itu bukan berarti dia menentang Tuhan, dalam artinya Tuhan udah kasih perintah nih untuk turun, tapi Musa bilang enggak Tuhan, jangan dulu turun gitu kan, dan dia akhirnya bernegosiasi gitu. Kalau misalnya kita lihat sebagai manusia biasa, kok berani ya dia negosiasi sama Tuhan, padahal Tuhan tuh kan perintahnya mutlak ya. Tapi justru sebenarnya ini adalah bentuk imannya Musa. Kenapa? Karena pasti sebelum-sebelumnya dia udah baca tentang firman Tuhan dan juga sejarah-sejarah bangsa Israel, penyertaan Tuhan kepada umat-umatnya yang terdahulu ya, dan itu membuktikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Musa ini percaya sama kasih Tuhan, dan dia percaya Tuhan, engkau udah janji untuk menjaga, menyertai dan memberkati. Nggak mungkin dong Tuhan mau hancurkan gitu. Jadi bukti iman yang luar biasa kepada firman dan juga janjinya Tuhan yang ditunjukkan oleh Musa lewat negosiasi tersebut. Iya. Jadi di samping iman yang luar biasa dari Musa, bagaimana dia mengenal Allah itu begitu penuh kasih, walaupun bangsa ini sudah begitu menyakitkan hati Tuhan, tapi dia mengenal Allah itu Maha Pengampun, sehingga dia bermohon, kata bernegosiasi di situ sebenarnya memohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan mengampuni bangsa ini. Jadi itulah bentuk imannya kepada Tuhan. Tapi sisi yang lain kita lihat di sini juga lah kebesaran jiwa seorang pemimpin. Bagaimana seorang Musa berani mempertaruhkan dirinya, hidupnya untuk kebaikan bagi bangsa Israel. Dan ini berbeda dengan Harun ya. Harun dia takut justru kehilangan sesuatu sehingga menuruti desakan orang pada waktu dia disuruh untuk membangun berhala itu. Berhala itu ya. Oke. Dan akhirnya jadi Keluaran 32 ayat 18, dari jauh ya Musa sudah mendengar suara bangsa Israel. Kata Yosua itu ada bunyi suara peperangan terdengar ya di perkemahan, tapi Musa bilang tidak, itu bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bukan orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang ku dengar. Dan di ayat 25 Musa juga mengatakan bahwa kondisi mereka saat itu sudah seperti kuda yang terlepas dan menjadi cemooh bagi lawan mereka justru ya. Apa artinya cara kita beribadah hari ini mungkin bisa ada yang salah di mata Tuhan. Mungkin kita nggak menyembah lembu emas secara eksplisit, tapi mungkin penyembahan yang tidak teratur atau mungkin pun yang solemn sekalipun, mungkin apakah bisa tidak berkenan bagi Tuhan di hadapan Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Mungkin boleh di-elaborate Kak. Oke. Ya, jadi mungkin sebelum itu kita mesti mengerti dulu kenapa kita perlu menyembah Tuhan. Apa arti daripada penyembahan ini sendiri? Sebenarnya ketika kita menyembah Tuhan dengan tidak secara langsung, Tuhan mau bilang sama kita bahwa ini adalah satu cara yang Tuhan mau berikan sama kita supaya kita ini tetap memiliki karakternya dia gitu. Ya, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya, bisa nggak sih kalau kita menyembah tanpa lembu emas tapi kita nggak teratur gitu kan? Itu juga sama seperti hal yang tadi gitu ya, bahwa ini menyembahnya salah gitu. Betul. Kenapa? Karena ketika kita menyembah Tuhan yang benar, karakter daripada Tuhan itu seharusnya jadi bagian kita, gitu kan? Nah, kalau kita juga bisa lihat di dalam Alkitab, ada banyak ayat yang mengatakan bahwa karakter daripada Tuhan itu adalah teratur, ya kan? Nah, kalau kita lihat
apa yang terjadi kepada bangsa Israel, dia itu katanya ibadahnya seperti apa? Orang yang berperang, orang yang apa ya? Mungkin rusuh sekali kan, gitu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita menyembah yang benar, seharusnya kita akan memiliki respon penyembahannya itu harusnya dengan teratur, dengan solemn gitu. Nah, lalu kalau bukan hanya teratur dan solemn saja, ketika kita beribadah, setelah kita pulang, apakah kita ada karakter Tuhan nggak yang tertransfer ke saya nih, gitu ya? Apakah pada saat saya setelah pulang ke gereja atau beribadah, apakah saya masih marah nggak sama istri saya? Apakah saya masih gampang marah sama kakak adik saya, gitu kan? Nah, jadi harus ada perubahan. Itulah ciri di mana kita melakukan penyembahan yang apa? Yang benar. Oke, thank you Kak. Dan setelah berdialog dengan Tuhan supaya tidak bangkit murka Tuhan, tapi pada saat turun juga ya, Musa marah melihat perilaku bangsa Israel. Pendeta. Bagaimana kita, dan bahkan ya dia menghancurkan sampai batu yang ditulis oleh Tuhan. Akhirnya ya kita tahu lah apa yang terjadi ya, Tuhan juga menegur Musa pada saat itu. Bagaimana kita bisa membedakan amarah Tuhan dan amarah Musa yang terjadi, dan kapan kemarahan itu pantas diekspresikan? Iya, jadi kita mengerti bagaimana latar belakang kemarahan Musa ini didasarkan karena kasihnya kepada bangsa itu. Betapa kecewa dan sakit hatinya Musa ketika bangsa itu menyembah berhala waktu dia turun dari Mesir, dari Gunung Sinai. Dan ini juga mengingatkan kita ketika Yesus juga seperti marah dalam tanda kutip di bait suci pada waktu orang memperlakukan bait suci itu tidak semestinya. Jadi konsepnya adalah apa yang mendasari itu hal yang paling utama. Kemudian yang kedua, apa pesan yang mau disampaikan dari apa yang dilakukan itu adalah juga tentu kita bisa dapatkan di sini bagaimana Musa memberikan pesan yang jelas bahwa kemarahannya itu menunjukkan cinta kasihnya kepada bangsa itu. Oke. Baik Sobat Imers, jujur saya saat ini langsung berpikir, kalau Tuhan marah, Musa mengekspresikan rasa marahnya itu, bagaimana ketika saya berselingkuh terus dari Tuhan selama ini dengan dosa-dosa saya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse.
Terima kasih Sobat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Kita melihat di pelajaran pekan ini bahwa dosa bangsa Israel itu sama seperti apa yang terjadi di Taman Eden, di mana ketika Tuhan tidak terlihat, mereka berhenti percaya pada firman-Nya ya. Dan apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar ketika menjaga iman saat Tuhan seolah nggak ada, tidak terlihat lagi kan kalau sekarang, dan mungkin dalam beberapa aspek kehidupan kita rasanya kok Tuhan tuh diam gitu. Iya, ini yang menurut saya tantangan terbesar adalah mengalami suatu perubahan dari kebiasaan yang sebelumnya, gitu ya. Nah, mungkin saya bisa menjawab dengan kesaksian ya. Kesaksian saya adalah di tahun 2019 saya diizinkan Tuhan untuk kehilangan orang tua atau mungkin ayah saya yang tercinta gitu ya. Jadi saya sangat dekat sekali dengan ayah saya. Jadi segala sesuatunya semuanya sudah diatur dan saya tinggal terima beres gitu ya. Biasalah orang tua dengan anak kan. Tapi ketika dia sudah tidak ada, saya menjadi bingung, ya kan. Dan bahkan saya apakah saya harus percaya sama Tuhan gitu ya? Karena orang tua saya udah nggak ada nih gitu. Dan juga saya udah minta sama Tuhan untuk didoakan supaya sembuh, tapi tetap juga Tuhan izinkan untuk beristirahat sementara. Apakah saya tetap percaya gitu ya? Dan yang membuat saya menjadi ragu adalah saya takutnya udah nggak bisa lagi nih untuk menjalankan kehidupan sehari-hari kalau tidak ada orang tua saya. Tapi kenyataannya adalah yaitu ya, firman Tuhan kembali lagi menghiburkan saya bahwa meskipun orang lain meninggalkan saya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Dan buktinya adalah hari ini saya masih bisa hidup, saya masih bisa melakukan segala sesuatu. Itu semua oleh karena kasih karunia dan janji Tuhan. Amin. Oke, kalau untuk aku sendiri tantangan terbesarnya adalah untuk tetap konsisten gitu. Gimana caranya kita tetap mempertahankan iman kita meskipun kita ngerasa Tuhan tuh kayak jauh gitu kan. Ada saat-saat dimana ketika aku pergi ke ladang misi untuk melayani dan seperti nggak ada teman, nggak ada partner, dan ada saat-saat dimana hubunganku akhirnya dengan Tuhan melalui doa dan juga renungan pagi itu semakin menurun ya. Tapi gimana caranya agar imanku itu tetap seperti awal gitu, dan bagaimana caranya aku tetap konsisten untuk melakukan peribadatanku seperti yang dituliskan di Alkitab gitu. Karena sebagai orang muda juga kan gampang banget ketika kita merasa oh Tuhan gak ada, kita cari jawaban lewat diri kita sendiri, lewat lingkungan yang gak selalu baik dan gak selalu benar gitu. Jadi gimana kita untuk tetap konsisten gitu sih. Oke, thank you Sarah dan Kak Giaren untuk saksiannya. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana Harun itu menggabungkan Tuhan dengan gaya hidup yang bertentangan dengan berhala gitu ya, ibadah dengan penyembahan berhala. Bagaimana seharusnya respon kita sebagai orang muda ketika menyaksikan orang lain di zaman ini menggabungkan antara Tuhan dengan gaya hidup mereka gitu, yang bertentangan dengan kehendaknya seperti Harun tadi. Ya, oke. Ini yang disebut dengan sinkritisme ya, menggabungkan hal yang benar dengan hal yang tidak benar. Seperti penyembahan tadi seolah-olah menyembah Allah, tapi dia menyembah berhala atau patung lembu emas. Nah, mungkin ada dua hal penting yang saya mau titip pesan bagi orang-orang muda. Sahabat-sahabat orang muda, kita perlu melihat dan mengoreksi diri kita masing-masing. Mungkin kita beribadah, mungkin kita berdoa, mungkin kita membaca Alkitab, tetapi ada berhala-berhala yang kita sedang sembah dalam hidup kita. Dan berhala hari ini tidak hanya berupa patung ataupun batu, pohon seperti zaman dulu, tapi segala sesuatu yang kita buat menjadi tempat yang harusnya itu tempat Tuhan itu sudah jadi berhala. Dan mungkin itu adalah hal-hal yang baik. Contoh pekerjaan kita, karir kita, sekolah kita, itu adalah semua hal-hal yang baik. Tapi kalau demi hal-hal itu kita menomorduakan Tuhan atau membelakangkan Tuhan, maka itu sudah menjadi berhala. Belum lagi selera kita, hobi kita, dan tindakan-tindakan yang lain. Ada banyak hal-hal yang kita senangi sehingga itu kemudian menjadi sesuatu yang paling utama dalam hidup kita, dan itu sudah menjadi berhala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana karakter kita, jangan sampai karakter duniawi itu ada dalam hidup kita. Karena kita ini tinggal di dunia, tapi hidup kita jangan duniawi.
Kita tinggal di dunia seperti murid-murid Yesus, tapi kehidupan kita jangan kehidupan yang serupa dengan duniawi. Jadi itulah juga pencampuran dua hal yang tadi, dan kita harus lepaskan diri kita dari hal itu. Apakah sesuatu yang menjadi berhala mungkin dalam hidup kita, dan yang kedua tentunya adalah karakter-karakter, sikap, tindakan, perilaku yang kita tahu itu tidak selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Aku setuju sekali ya dengan pendeta tadi bahwa kita nggak boleh terimbas gitu ya pendeta ya. Kita harus tetap jalan dengan apa yang kita percayai. Mungkin aku lebih ke menitik beratkan apa respon kita ketika kita melihat teman-teman kita yang seperti itu juga gitu ya. Nah biasanya yang terjadi di dalam orang muda ikut-ikutan, bukan hanya ikut-ikutan, tapi mungkin kita merasa diri kita benar, akhirnya kita menghakimi mereka. Ya, bisa juga. Iya kan? Nah, tapi aku dapat pelajaran pada hari ini sangat luar biasa. Bagaimana Musa itu responnya terhadap bangsa-bangsa ini, ya. Jadi dia justru rela untuk namanya dia apa? Dihapuskan. Yang penting Tuhan tolong ampuni dia, ya kan? Apakah saya secara pribadi ketika saya melihat teman-teman saya gitu ya, yang sementara terjebak di dalam hal ini, ya, apakah saya memiliki respon yang sama nggak seperti Musa? Dan saya pikir Yesus pun juga melihat saya, dia akan melakukan hal yang sama untuk membela saya. Dan adalah sangat egois ketika saya melihat teman-teman saya, ya kan seperti itu, saya tidak melakukan juga sesuatu yang sama seperti Tuhan melakukan kepada saya. Jadi kita harus lebih, tadi betul seperti pendeta bilang, kita melakukan yang benar. Lalu yang kedua, doakanlah ya teman-teman kita supaya memang dia benar-benar mengenal kebenaran dan dia bisa keluar dari hal ini. Amin. Oke, dan dari pelajaran ini kita juga melihat bahwa ini ada sisi kepemimpinan yang bisa kita lihat ya dari Musa maupun Harun. Apa yang bisa kita ambil sebagai orang, sebagai anak muda di zaman ini dari dua jenis kepemimpinan yang berbeda ini? Ya, jadi dari Musa sendiri kita belajar untuk menjadi pemimpin yang gak cuma ngomong doang gitu ya. Musa itu kasih contoh juga ke bangsa Israel tentang penurutannya dia kepada Tuhan, tentang bagaimana dia bergantung sama Tuhan dan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan gitu. Itu menjadi sebuah contoh yang baik karena kita tahu sebagai pemimpin kita bukan cuma ngasih perintah aja nih harus bagaimana, tapi kan harus membimbing juga kan. Nah ketika kita juga menjadi orang yang berprinsip, orang yang berketetapan hati, ya kita bisa mengarahkan orang-orang yang kita pimpin itu dengan baik juga, karena mereka pasti akan mengambil keputusan-keputusan yang pasti banyak terpengaruh oleh kita sebagai pemimpin gitu. Dan dari Harun sendiri ya kita harus belajar supaya tidak seperti Harun yang memikirkan dirinya sendiri gitu. Justru malah ketika dia memikirkan dirinya sendiri, yang penting saya selamat, jadi biarin aja deh dibikinin patung emas gitu. Tapi pada akhirnya kan orang Israel juga dibunuh gitu kan. Jadi lebih tidak egois dan memikirkan apa sih konsekuensi yang diterima bukan cuma oleh saya tapi sama orang-orang yang saya pimpin ini. Ya, jadi ada hal yang negatif, ada hal yang positif ya, tapi semua menjadi pembelajaran. Dari Harun sendiri kita tahu dia seperti kurang berani berdiri di posisi memegang integritas ya. Dia takut kehilangan popularitas ataupun hal-hal yang lain. Ini juga menjadi pelajaran. Sahabat-sahabat orang muda mungkin tidak populer ketika kita berdiri teguh dalam prinsip kebenaran. Mungkin tidak populer ketika kita mendahulukan integritas kita, tetapi kita harus berkomitmen berdiri teguh dalam kebenaran. Nah, kepemimpinan dari Musa kita juga mendapatkan pelajaran penting bagaimana kedekatannya dengan Tuhan. Nah, ini juga sebagai seorang pemimpin tentu harus menjadi sesuatu yang kita miliki, tapi tidak hanya menjadi seorang pemimpin secara pribadi masing-masing kita. Mari kita belajar, kita harus memiliki integritas, karakter yang baik. Walaupun mungkin itu seperti tadi yang saya bilang tidak populer, tapi integritas itu adalah modal yang utama yang harus kita miliki. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung diskusi kita. Mungkin silakan masing-masing panelis memberikan satu closing statement, satu pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari kisah bangsa Israel tentang bagaimana agar tidak kehilangan iman ya,
dan harapan saat menunggu. Ya, jadi dari saya sendiri, teman-teman, dalam hidup kita mungkin ada waktu di mana kita tidak melihat rencana Tuhan. Ada waktu di mana mungkin Tuhan seperti seolah-olah jauh, ataupun seperti seolah-olah tidak sedang dekat dengan kita. Tapi pesan saya adalah, apapun keadaan kita, jangan pernah kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya pribadi melihat pelajaran hari ini, bahwa saya tidak perlu menggantungkan kepercayaan saya kepada pembelajaran seseorang. Ya, ketika seseorang itu jatuh, maka saya akan jatuh. Jadi apa yang harus saya lakukan dan teman-teman Universe lakukan adalah, ya kita harus menaruh iman kita hanya kepada firman Tuhan yang tidak mungkin pernah gagal. Satu ayat yang mungkin bisa saya bagikan juga di Mazmur 119 ayat 9, di situ kan dibilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya agar tetap bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu gitu. Jadi bagaimana caranya untuk bisa menjaga iman dan tetap berpengharapan meskipun merasa Tuhan itu jauh, ya dengan membaca firman Tuhan, konsistensi tadi juga dalam renungan, dalam berdoa, karena itu juga yang akan membantu kita untuk tetap terhubung dan mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pendeta Eben boleh tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran yang sangat penting. Kami sudah pelajari bersama tentang pengalaman rohani dari bangsa Israel. Tuhan, kiranya ini juga menjadi berkat rohani untuk kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, terutama karakter semakin hari menyerupai Engkau. Berkati semua kami yang telah menyaksikan pembelajaran Universe ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis. Terima kasih juga untuk sahabat Universe yang telah menyaksikan episode kali ini. Demikianlah diskusi kita pada kesempatan kali ini, ketika perasaan dan mungkin juga seluruh panca indera kita mengatakan bahwa Tuhan tidak hadir, tapi kiranya dengan iman kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia. Semoga pelajaran hari ini boleh menguatkan kita untuk hidup dalam iman yang melampaui penglihatan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Universe. Bye.